Pada bagian ini, kita akan membahas tentang reliabilitas instrumen penelitian. Ya, jadi reliabilitas itu merujuk pada konsistensi skor yang diperoleh oleh seseorang terhadap suatu alat ukur atau suatu tes. Contoh, jadi kalau sebuah tes itu dibuat untuk mengukur hasil belajar siswa, jika tes itu atau instrumen itu reliable, maka siswa yang mendapat skor baik pada saat tes pertama itu juga akan mendapatkan skor yang baik pula pada tes berikutnya. Tidak harus sama, tetapi identik. Artinya kalau dapat 90 jadi 95 atau jadi 85 atau jadi 87 itu masih identik. Artinya tidak signifikan perbedaannya. Nah, kemudian dalam hal ini ada yang disebut dengan koefisien reliabilitas, yaitu sesuatu yang menjelaskan hubungan antar skor individu yang sama pada instrumen tes yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dua bagian pada instrumen yang sama. Ya, jadi maksudnya begini, koefisien reliabilitas itu dilihat dari hubungan antara skor yang didapat orang yang tes hari ini dengan orang yang tes besok, orangnya sama nih. Jadi kemudian itu nanti dilihat bagaimana angka yang muncul. Ini juga nanti diuji dengan statistik sama seperti criterion related validity. Nah, kemudian atau dua bagian pada instrumen yang sama. Jadi soal 1 dengan soal 2, soal 2 dengan soal 3, soal 3 dengan soal 4. Itu konsisten tak dia? Ya, jadi pada intinya reliabilitas ini ingin mengetahui konsistensi hasil uji dari suatu instrumen yang digunakan. Nah, instrumen yang reliable itu bisa jadi tidak valid. Jadi meskipun dia reliable tapi bisa jadi tidak valid, karena sebenarnya reliable dan validitas atau kevalidan ini itu adalah dua hal yang mirip, dibilang mirip iya, dibilang berbeda juga iya. Jadi contohnya begini, seorang peneliti menyusun dua bentuk soal tes tentang biologi misalnya. Siswa yang mendapat skor baik pada tes A juga mendapat skor serupa pada tes B, soalnya sama. Begitu pula sebaiknya. Jadi tes ini reliable, betul, karena dia tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tes A dan tes B. Kemudian, namun apabila peneliti menggunakan hasil tersebut untuk memprediksi kesuksesan siswa pada pelajaran ekonomi, maka hal itu bisa jadi sebuah ketidakmungkinan. Jadi setiap simpulan tentang skor tes biologi tidak akan memiliki validitas untuk ekonomi. Jadi jelas sekali ya perbedaannya. Gitu. Kemudian, kalau kita lihat selanjutnya, setiap simpulan tadi sudah, lalu apakah tes yang tidak reliable dapat memberikan simpulan yang valid? Oh, jelas tidak. Ya, jelas tidak. Kalau sudah tidak reliable, itu udah pasti tidak valid. Kalau dia reliable, bisa jadi dia tidak valid gitu loh. Ya. Kemudian catatan validitas dan reliabilitas selalu berdasarkan konteks. Konteks apa? Soalnya apa? Materi apa yang diukur? Ya, jadi itu harus sesuai dengan konteks. Siapa muridnya? Kapan ditesnya? Oke, itu harus sesuai dengan konteksnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini hubungan antara validitas dengan reliabilitas. Ingat, reliabilitas itu konsistensi, berarti nilainya dekat-dekat, ya. Terus kalau validitas itu keakuratan. Ibaratnya ini panah. Ini apa namanya? Sasaran panah. Jadi sasarannya kan ini di titik yang paling tengah. Nah, ini adalah tembakan-tembakan panah yang dilakukan oleh seorang pemanah. Kalau sebaran panah hanya seperti ini, kita lihat, ini sangat tidak reliable, sangat tidak konsisten, karena dia menyebar begitu luas. Ya, as to be invalid juga tidak valid, karena kita lihat yang mencapai sasaran itu juga tidak ada. Atau kita anggap sasarannya ini di lingkungan yang lebih besar, dia cuma satu. Jadi ini bisa dikatakan tidak valid instrumennya. Tidak tepat sasaran.
Kemudian yang selanjutnya, yang B, ini reliabilitasnya rendah. Dia sudah lebih reliable daripada yang A, tetapi juga masih rendah karena kita lihat di sini yang dia sudah menyempit, ya, sebarannya sudah menyempit, dan juga validitasnya lemah karena ya yang capai sasaran cuma 3. Kemudian yang selanjutnya, ini juga reliabilitasnya rendah, jadi sebarannya tidak terlalu luas, tapi masih cukup luas. Dan dia invalid. Kenapa invalid? Kita lihat ada yang di luar garis sasarannya, ya, jadi tidak tepat sasaran, tidak akurat. Nah, kemudian yang D, nah ini dia dekat-dekat sekali, ini pasti reliable. Tapi lihat sasarannya di mana, di sini, dia tidak valid. Nah, instrumen yang baik adalah yang E. Dia reliable, mengumpul, dan dia valid. Ada di sekitar sasaran ini, meskipun tidak persis. Ya, ini hubungan antara validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya metode untuk mengukur reliabilitas. Yang pertama ada test retest, kemudian equivalent form method, lalu internal consistency method. Jadi kita lihat apa sih maksudnya dari ketiga metode ini. Yang pertama, test retest method itu menggunakan instrumen yang sama terhadap subjek penelitian tertentu sebanyak 2 kali pada saat yang berbeda. Jadi misalnya kalau kalian mau menguji, kalian sudah buat soal nih, mau menguji tes itu reliable nggak? Jadi kasih siswa itu tes hari ini, kemudian kasih mereka tes 2 hari lagi atau satu minggu lagi. Ya, tentu dengan kalau misalnya di tes pertama kalian persilahkan mereka belajar, di tes kedua juga persilahkan mereka belajar. Jadi harus ada yang dikontrol, nanti dibandingkan skornya. Kalau tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik, berarti instrumen kalian reliable. Nah, tujuannya apa? Bermaksud menguji stabilitas jawaban dari siswa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, konsisten nggak jawabannya di hari yang berbeda itu. Kalau misalnya tidak konsisten, bisa jadi di hari pertama tes dia beruntung, kemudian di hari berikutnya tes dia kurang beruntung. Itu bisa jadi, ya, atau kebetulan aja dia benar seperti tadi. Kelemahannya, ya kemungkinan ada subjek karena perubahan waktu, kondisi subjek bisa jadi berubah. Kemudian sulitnya mencari kembali responden pada waktu yang berbeda, karena manusia ya kesibukannya banyak, susah dikontrol gitu. Kemudian sulit menentukan tengah waktu yang pas, kapan sih sebaiknya itu dilakukan. Ya, apakah kalau 1 hari terlalu pendek sih, karena masih ingat mereka kan. Mungkin paling cocok itu 4 hari itu atau 1 minggu. Kemudian yang kedua, equivalent form method. Nah, pengukuran menggunakan instrumen yang berbeda namun setara untuk subjek penelitian yang sama pada saat yang sama. Jadi ini tujuannya adalah buat 2 tes misalnya, yang tingkat kesulitannya sama, yang tingkat kognitifnya sama. Nah, ini harus banyak buat instrumen, nanti diuji. Kalau di instrumen pertama dapat 80, di instrumen kedua dapat 83 misalnya atau 85, itu bisa dikatakan tesnya itu atau instrumennya reliable. Terus nanti diuji korelasi jawabannya antara tes pertama dan tes kedua. Nah, 2 buah eksperimen disusun berdasarkan satu kisi-kisi. Kisi-kisinya sama. Ya, jadi kedua buah instrumen diuji cobakan semua, sesudah diuji nanti dilihat korelasinya. Korelasi antara skor-skor yang didapatkan pada kedua bentuk itu merupakan koefisien reliabilitas tes. Kalau misalnya korelasinya tinggi, berarti bagus. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, yang ketiga itu ada internal consistency method. Nah, ini konsistensi antar butir soal atau butir pertanyaan. Tingkat keterkaitan antara butir pertanyaan atau pernyataan menunjukkan reliabilitas atau konsistensi internal. Jadi dihubungkan tuh antar item. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, dan seterusnya. Ya, ada 3 macam instrumen untuk mengukur konsistensi ini. Yang pertama ada namanya split half reliability coefficient, yang kedua Kuder-Dickerson, dan yang ketiga Cronbach alpha. Nah, yang umum dipakai adalah yang Cronbach alpha. Untuk penelitian S1 itu cukup dipakai.
Nah, ini dia Cronbach alfanya. Jadi tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi itu dengan angka 1, yang ditunjukkan dengan angka 1. Lalu yang dianggap cukup memuaskan itu, kalau mencapai 1 sih susah ya. Tapi yang sudah bisa digunakan instrumennya itu lebih atau sama dengan 0,7. Jadi dia ada di kriteria tinggi, sudah cukup untuk digunakan. Nah, yang ini juga sama seperti kriterion relative validity, itu dia digunakan, atau uji yang digunakan itu menggunakan uji statistik dengan software. Ya, yang mau dipakai itu SPSS misalnya. Ya, baik itu tentang Cronbach alpha atau secara umum tentang reliabilitas atau uji reliabilitas suatu instrumen.